Ya, masih. Halo, selamat pagi. Kita akan naikkan pujian kita bagi Tuhan, mengikut Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita naikkan pujian ini dari awal. Semua karena anugerah-Mu
ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan, selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan, selalu Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan, selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan, selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan, selalu. Yesus, haleluya. Makasih Tuhan, kami mau mengiring Kau Yesus selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan menikmati berkat firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang berbicara buat setiap kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Vivi buat ujiannya. Saatnya tiba kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Saya persilakan Pak Yusuf boleh sampaikan. Terima kasih Pak. Mari kita berdoa terlebih dahulu.
Terpujilah Yesus Kristus Tuhan. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena pertolongan Tuhan sepanjang malam hari ini. Kami menaikkan syukur hanya bagi Yesus satu-satunya yang dapat menolong menyertai kami dalam setiap masalah persoalan tantangan hidup. Kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Engkau Allah kami, Engkau Allah Tuhan kami, yang kami mampukan menguatkan kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kami kuasa dengan pimpinan Roh Kudus, hikmat daripadamu untuk merenungkan firman Tuhan ini, agar semua jemaat Tuhan yang mendengarkan diberkati dan diurapi. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Ambil alih seluruh pemberitaan firman Tuhan ini. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, dari setiap kata dari bibir mulut hamba-Mu, Tuhan urapi dan berkati. Demikian pula jemaat Tuhan yang mendengarkan, supaya mereka benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Dan sungguh-sungguh di depan Tuhan, mau memuji dan memuliakan Tuhan pagi hari ini sebelum beraktivitas. Kami berdoa dan menyerah ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna menolong memberkati kami. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebagaimana tema yang dikasihkan ini, Mazmur 22, di bawah tema besar, Allahku mengapa kau tinggalkan aku. Tetapi saya mencoba meringkas tema kecil dari renungan pagi hari ini, penderitaan yang tersalib. Itulah tema kita yang harus kita renungkan. Mari kita baca firman Tuhan ini, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Untuk memimpin biduan menurut lagu, Rusa di Kala Fajar Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau luputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Demikian firman Tuhan menjadi topik perenungan kita pagi hari ini. Saya percaya bahwa saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini semuanya ada sukacita, ada damai sejahtera ya. Jangan sampai bangun pagi-pagi sudah susah. Tapi bangun pagi-pagi harus bersukacita bersama dengan Tuhan. Walaupun masalah silih berganti. Karena masalah tidak akan pernah selesai sampai dunia kiamat. Ya, orang mati pun masih bisa menyusahkan orang. Apalagi kita yang masih hidup. Jadi tidak perlulah kita gelisah hati kita. Tidak perlulah kita mencari-cari. Ya. Tetapi mari kita memberikan hidup ini sebagaimana Daud yang menerima firman Tuhan yang diilhamkan melalui Roh Kudus dapat membawa agen perubahan sampai detik ini. Inilah salah satu tokoh yang populer yang mengungkapkan seluruh masalah persoalannya di hadapan Tuhan. Dan ini sangat berpengaruh sehingga saya mengatakan di sini penderitaan yang tersalib. Dan setiap orang yang telah melewati penderitaan yang tersalib ini harus menjadi agen perubahan di dalam kehidupannya, khususnya keluarganya. Walaupun kita tahu bahwa masalah itu tidak akan pernah selesai dan tidak pernah tuntas. Tapi mari kita merenungkan firman Tuhan ya. Pagi hari ini dari ayat 1 sampai 6 ini dengan satu perikop kecil berpegang teguh kebenaran firman Allah. Inilah rahasia pertama yang Daud rasakan sehingga dia berani mengatakan bahwa dalam penderitaan ini
kita harus membawa perubahan. Dalam tekanan hidup, dihina, difitnah. Jikalau kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menjadi agen perubahan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan orang lain. Nah, banyak sekali orang yang menganggap bahwa jikalau sudah bermasalah tidak mau lagi ke gereja, jika ribut dengan temannya tidak mau lagi masuk gereja, jika tersinggung tidak mau masuk gereja, tidak mau menyapa satu dengan yang lain. Ini sangat fatal ya, bertentangan dengan firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk tetap bangkit, tetap menjadi agen perubahan manakala mengalami tantangan hidup. Karena dari situlah sebuah proses untuk membawa kita bertumbuh, berkembang, untuk menjadi agen perubahan. Nah, apa yang kita melakukan di sini tidak lain adalah ketekunan dan kesabaran Daud menghadapi rentetan permasalahan. Tapi dia tidak pernah goyah. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Itulah yang penting untuk kita pahami. Daud selalu berdoa untuk membangun komunikasi yang intim dengan Tuhan. Ini rahasia yang sangat-sangat berharga bagi kita setiap orang percaya dan beriman kepada Tuhan. Supaya hidup kita semakin hari semakin diberkati. Ya. Karena berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sekalipun tantangan itu banyak karena kita tersalib. Ya. Kita ini sedang tersalib dengan situasi dunia kan. Kita juga ini tersalib karena kebenaran kan. Tetapi apakah kalau kita tersalib, kita mau tinggalkan Tuhan? Mari, ketika kita tersalib ini, kita tetap menjaga dan memelihara hubungan kita dengan Tuhan dengan sebaik mungkin. Ya, kita berupaya dengan sebaik mungkin. Kalau sempurna, rasanya sangat berat juga ya. Walaupun Matius pasal 5 ayat 58 mengatakan, ya, haruslah hidup sempurna di hadapan Tuhan. Tapi maksudnya di sini, janganlah hidup terus-menerus dalam dosa. Itu yang dimaksudkan sebenarnya. Bagian kedua yang perlu kita pahami, bagaimana kita penderitaan yang tersalib ini, yang diungkapkan oleh Daud di dalam doa syafaatnya. Di ayat yang ke-10 sampai 19. Ungkapan yang sangat mendalam, bahkan Daud ini sebenarnya memprotes kepada Tuhan. Kenapa masalah ini bertubi-tubi datang, yang satu belum selesai, datang 5 lagi, yang 5 belum selesai, datang lagi 10. Kira-kira demikian. Tapi apakah Daud itu berhenti untuk berdoa? Apakah Daud ini berhenti mendoakan orang? Apakah Daud ini berhenti berdoa buat keluarganya dan secara pribadinya? Tidak, dia selalu berdoa dan berdoa dan berdoa. Tetapi ungkapan itu disampaikan di hadapan Tuhan dari setiap masalah dan persoalan yang dihadapi setiap saat. Ini yang luar biasa bagi Daud. Ya. Nah, sering kali kita mendengar teman-teman kita kalau sudah punya masalah, dia bilang, Pak Gembala, saya minta tolong besok jangan dijadwal ya. Untuk WL, minta tolong untuk singer, minta tolong semua pelayanan aku di stop dulu. Loh kenapa? Saya jatuh dalam dosa. Saya ada pergumulan. Kalau dia minta berhenti lalu fokus berdoa tidak apa-apa. Tapi ini tidak ke gereja, tidak berdoa juga tidak. Karena dia marah sama Tuhan. Nah ini sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Itu artinya kita disalib dengan dunia. Bukan disalib dengan kebenaran. Ya. Padahal yang dimasukkan Pemazmur adalah kita harus tersalib ya, dalam penderitaan karena salib Kristus. Kita harus disalib dengan kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak kemana-mana. Pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Dan selalu berdoa. Itulah salah satu bagian memegang teguh kebenaran firman Tuhan adalah berdoa. Berdoa dan berdoa di depan Tuhan dengan tidak bosan-bosannya. Supaya hidup ini benar-benar di bawah pimpinan Tuhan. Dan semua masalah kita itu Tuhan tahu. Bukan dia tidak tahu. Tapi dia tahu semua masalah dan persoalan kita. Nah ini yang penting untuk diketahui oleh jemaat Tuhan. Sebagaimana Daud katakan, bahwa Daud merasa tidak ada yang mendorong demikian kelak kemudian Yesus Kristus ya, menjalani proses penyaliban di kayu salib. Tidak ada yang mendorong kecuali dirinya sendiri. Ayat 12 yang ke-18. Ya.
Ketika Yesus disalib, di kayu salib, karena ini sebuah nubuatan yang Daud sampaikan ini, bahwa anak Allah yang akan datang itu akan mengalami hal yang sama. Lebih parah daripada yang kita alami sekarang, penderitaan kita. Dia akan datang nanti menebus dosa-dosa manusia. Dia akan menderita, disalib, dicina, dicaci maki, dan sebagainya. Tapi apakah dia meninggalkan kita? Tidak. Justru dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow, luar biasa kebenaran firman Tuhan mengajar kita pagi hari ini. Ya. Ini memang harus dipelajari benar-benar. Karena ini sebenarnya pasal 22 ini sebenarnya sebuah nubuatan yang dibuat oleh Tuhan atas pimpinan Roh Kudus. Sehingga Daud ini berani berkata demikian. Oleh karena itu, mari saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengan ilham Roh Kudus, Daud bernubuat tentang penderitaan Yesus di kayu salib. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi. Matius 27 ayat 35. Sesudah penyalipan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Nah, ini dia. Ya. Apakah ini bukan nubuatan yang mereka mau sampaikan? Ini digenapi dalam dari PL ke PB ini. Ini penggenapannya ini. Lebih diperjelas lagi dari apa yang Daud ini sampaikan kepada jemaat pada saat itu. Tapi waktu itu kan belum ada jemaat. Hanya orang-orang yang ikut kepada Tuhan. Ya. Waktu itu belum ada pendeta. Ya. Yang ada imam. Nah, bagaimana dengan gereja di masa kini? Apakah kita sanggup menjalani proses penderitaan yang tersalib? Agar misi dan tujuan Allah dapat tercapai menjangkau jiwa-jiwa yang haus akan kehadiran Tuhan. Daud sendiri mengalami hal ini. Baik secara fisik maupun rohani. Sebagaimana diungkapkan dalam doa syafaatnya di hadapan Tuhan. Mazmur 22 ayat 2 sampai 22. Ya. Sungguh luar biasa. Bagaimana Daud menjalani proses kehidupan ini menjadi agen perubahan di dalam hidupnya. Dalam penderitaan yang tersalib oleh karena kebenaran firman Tuhan. Dia memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Dan dia selalu berdoa. Berdoa dan berdoa. Itulah cara menyelesaikan masalah dan persoalan di hadapan Tuhan. Dan masalah dunia pun tidak akan pernah selesai. Jangan berharap saya rajin berdoa. Tiap hari berdoa. Setiap jam saya berdoa lalu masalah saya selesai. Ya. Itu kalau ada pendeta yang mengatakan demikian itu tong kosong nyaring bunyinya. Buktinya pendeta yang berdoa tiap hari juga punya masalah semakin banyak. Bukannya sih berkurang, tapi semakin bertambah masalahnya. Ya. Apalagi jemaat. Jadi jangan kita terpaku dengan, oh saya rajin berdoa, masalah saya selesai. Tidak ada itu. Yang selesai rajin berdoa, memuji muliakan Tuhan. Itu yang selesai adalah pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Ini namanya tersalib dalam kebenaran. Jadi memberikan prioritas utama dan yang terutama untuk Tuhan. Supaya kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Supaya kita ini hidup layak di hadapan Tuhan. Tidak menjadi sia-sia. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, iman yang teguh dalam penderitaan yang tersalib. Inilah yang harus kita pahami benar-benar. Saya mencatat di sini ada 2 item yang sangat penting untuk kita perhatikan. Selain daripada teguh dan berdoa. Alkitab mencatat bahwa janji Tuhan dipenuhi bagi mereka yang taat dan setia akan menerima keselamatan dan mahkota dari Tuhan. Ayat 22 sampai 31. Ya. Ayat 22. Pasal 22 ayat 31. Ya. Jadi jangan sampai salah. Ini. Coba kita baca ya. Mereka akan memberikan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Sebab ia telah melakukannya. Nah. Ini janji firman Tuhan untuk saudara akan menerima mahkota kehidupan di kala kemudian hari, manakala kebenaran tersalib pada diri kita sekarang. Ya, jangan disalib dengan dunia.
Biarin aja dunia itu berlalu. Dia akan berlalu dan berlalu dan berlalu. Yang baru akan datang. Yaitu pertolongan Tuhan. Mari, saudara-saudara, kita tetap memegang teguh pengajaran berdasarkan iman dan hati nurani kita. Jangan melayani Tuhan untuk kepentingan pribadi, tetapi melayani berdasarkan kehendak Tuhan. Banyak orang melayani karena pintar, karena cerdas. Ya, pintar WL, pintar menyanyi, pintar main musik, pintar ngomong, karena lidah tak bertulang. Tapi yang dimasukkan di sini adalah hati nurani yang benar-benar kokoh, teguh, setia kepada Tuhan. Ya. Itu yang penting untuk dipahami. Mari kita kerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Semua yang beriman dan percaya kepada Dia sebagai satu-satunya Tuhan yang harus disembah dan dipermuliakan. Muliakanlah Tuhan setiap saat. Sama seperti Daud. Satu keteladanan yang sangat berharga bagi kita yang dilakukan oleh Daud ini. Dan dinubuatkan di sini bahwa setiap orang yang tersalib dengan kebenaran harus memuliakan Tuhan. Harus menjadi agen perubahan di dalam hidup ini. Karena itu mari saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita buat terobosan baru untuk mengubah pola pikir kita agar Roh Kudus bekerja menuntun kita untuk membangun pertumbuhan kerohanian setiap orang percaya. Inilah doa. Jikalau ingin bertumbuh secara rohani dan jasmani, datang ke persekutuan, rajin bersekutu, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Banyak orang, kalau firman Tuhan disampaikan, tertidur, main HP, tidak mau mendengarkan, karena melihat pendeta atau pastornya dan sebagainya atau penyampaian firman Tuhan dianggap kurang layak. Gimana mau bertumbuh? Firman Tuhan disampaikan menghakimi orang. Ya. Ini salah besar. Bertentangan dengan firman Tuhan ini. Siapapun orangnya kalau sampaikan firman Tuhan, entah itu dia orangnya dianggap tidak layak, kita dengarkan. Yang kita dengarkan itu firman Tuhan disampaikan. Karena bisa saja Tuhan pakai orang yang demikian mengubah hidup kita. Sama seperti Daud ketika mau dibunuh Saul. Punya kesempatan membunuh kembali. Pengawalnya katakan, saatnya aku bertindak. Tapi Daud katakan apa? Jangan. Ini mungkin cara Tuhan membuat saya lebih berubah lagi. Wow, luar biasa kan? Ini namanya agen perubahan. Ini namanya tersalib dengan kebenaran. Jangan kita terpaku dengan situasi dan lingkungan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Renungkan baik-baik firman Tuhan ini. Mari kita tetap konsisten. Berakar dan bertumbuh dalam iman. Dan tetap percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Wah, luar biasa ya. Luar biasa firman Tuhan pagi ini menolong kita. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Di bawah tema penderitaan yang tersalib. Pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Dan selalu berdoa kepada Tuhan. Agar hidup ini tetap dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun tantangan silih berganti. Yesus Kristus satu-satunya Gembala Agung yang mulia. Sanggup melakukan menolong kita. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Engkau telah menolong, memeteraikan kebenaran firman Tuhan ini, mengajar kami untuk menyampaikannya. Menegur kami, agar kami hidup tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Dan kami menyalipkan diri kami, untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Dan kami menyalipkan diri kami untuk selalu berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Memohon berkat pertolongan-Mu ya Tuhan. Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Terpujilah Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada host. Amin, amin. Mantap Pak Yusuf. Terima kasih buat renungan firman Tuhan yang agar kita tetap menjadi agen-agen perubahan atas penderitaan yang tersalib. Jangan mau tersalib oleh penderitaan oleh dunia, tetapi biarkan kita tersalib dengan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Iman yang teguh dan selalu dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang penting. Terima kasih Pak Yusuf buat firman-Nya.
Kiranya membuat kiranya kita semua boleh mendapatkan rema pagi hari ini dengan makin hari makin kuat. Jangan sampai kita tersalib oleh dunia, tetapi tersalib oleh kebenaran Kristus. Saatnya tiba berdoa buat bangsa dan negara kita. Saya minta tolong Oma Gyok untuk berdoa buat bangsa dan negara kita. Ya, terima kasih Oma. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami sudah mendengar sedikit daripada firman-Mu, kiranya menjadi rema dalam kehidupan kami semua yang mendengar pada pagi hari ini. Terima kasih. Bentar kami akan berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang sempat pada saat ini kami diami. Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah memberikan pemimpin yang baru. Dan kami percaya Tuhan juga akan memberikan pemimpin baru ini semuanya bersama bawahannya hanya takut kepada Engkau dan hidup benar di hadapan Engkau. Itulah satu-satunya kerinduan kami dan sumber dari segala kehidupan kami bersama rakyat seluruh Indonesia ini. Kami percaya kiranya supaya kami menjadi orang yang bisa membawa banyak jiwa datang kepada Engkau dimanapun kami berada. Ini bisa diberitakan melalui kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara Indonesia ini ke dalam tangan Engkau. Berikanlah Tuhan negara kami ini supaya bisa hidup semuanya dengan adil, jujur, dan makmur. Terima kasih Tuhan dan jauhkan dari segala mara bahaya dan kerusuhan sehingga negara kami Indonesia ini terlebih kota Surabaya yang menjadi Engkau jamin keamanannya dan masa yang akan datang Engkau tahu. Tetap kami pasrahkan ke dalam tangan Engkau dan Engkau sendiri yang berkarya di dalam seluruh dari bangsa dan rakyat Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Oma. Ya. Tiba saatnya kita untuk saling mendoakan ya Pak. Iya, Cik Susan, waktunya 10 menit ya, silakan ya. Terima kasih Pak.
Haleluya. Puji Tuhan. Selamat siang, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Yusuf, Selamat sampai mana pagi ini Pak Yusuf? Kalimantan. Ya. Sudah mana ini? Pak Yusuf sampai mana ini? Nah, iya. Ini udah sampai di hutan Kalimantan ini. Biasa. Semangat ya. Pagi-pagi sudah melantang ya. Harus. Pak Yusuf. Ya, Pak Daniel mau ikut. Oh, boleh. Aduh. Kalau mau nyusul Takut aku. boleh. Nanti kalau ada ini mandau lewat, wih ngeri tuh. Tidak ada. Yang lewat cuma Laskar Kristus. Amin. Iya. Amin. Di Kalimantan mana, Pak? Kalimantan Timur paling ujung, Oh, perbatasan. Ini Pelan- kali waktu Pak Yusuf backgroundnya di hutan gitu loh Pak. Ada monyet, Ini ada belakang gajah, mimbar ada ini, Pak. oh. Oh, gereja Lagi ya, dalam Pak. gereja Pak Daniel itu. Oh. Iya. Lagi udah di dalam gereja. Iya Pak Ronald. Kali waktu backgroundnya itu ada harimau, ada gajah gitu loh backgroundnya. Iya. Waduh, Harimau Ular Sumatera sanca Pak. nggak ada di sini. harimau sungguhan atau Haleluya, harimau saya. gambaran Pak Dani? Aduh, bahaya Dani, backgroundnya harimau. Bahaya nih harimau backgroundnya itu. Tapi yang Aduh. penting harimau dari Tuhan Yesus itu yang benar. Iya, tuh. Supaya tidak mencerkam orang. Loh, Iya. anu Pak Yusuf, Susan. Daniel aja dibuang ke gua Singai nggak ngapa-ngapain loh. Iya, Oh, tapi betul. Daniel itu tidak dimakan sama singa yang takut ya. Takut. Iya. Tapi kalau Daniel sekarang nggak bisa Pak Yusuf, mesti Harus. dicapok. Harus sama dengan Daniel yang ada Sepedaan. dulu. Kalau Daniel yang sekarang mesti sepedaan ya Pak Daniel ya. Oh, iya. Putih ngopi. Iya. Benar. Daniel dulu itu orang yang taat berdoa. Sekarang Daniel yang sekarang Oh, banyak yang sekarang ngontel. Goes. Iya. Sedikit Cik Susan. Ini Pak Daniel kemarin kan Pak Heri kan Pak Titus ya yang ada halangan ya tanggal 20 tanggal tanggal besok 16. ya. Besok. Tanggal 16. Berhala nggak bisa katanya. Cuman kemarin Pak Eko kita diskusi. Ini kebetulan Pak Eko nggak ada. Bu Yani, Pak Eko mana Bu Yani? Pak Eko kekesalan. Tadi malam ya meeting mungkin ya laki ya dia. Iya. Ya. Jadi kemarin diskusi sama Pak Eko kalau besok itu kan ternyata Pak Titus juga nggak bisa gitu ya. Banyak yang Pak Daniel juga kemarin nggak bisa. Ini kalau tanggal 27 kita bisa nggak? Itu kan pemilu ya. Iya, tanggal 27. pemilu. Ya, coba Itu kan diusahakan, libur Pak, di nanti. situ. Iya, nanti diusahakan Pak. Kemarin Pak Budi sih saya tanya sih katanya kemungkinan bisa kalau tanggal 27 katanya gitu loh. Oh. Sip. Oh, ada yang Oke. petugas PPS nggak? Nggak ada. Pak Heri Kalau nggak nggak ada petugas, petugasnya, Pak nggak Daniel apa-apa juga itu. nggak petugas dia. Ya, Mungkin habis itu juga 12 nggak. berangkat. Pak Yusuf udah di Surabaya belum? Oh, belum. Kalau saya ada, saya pasti ikut. Saya nanti titip suara aja. Iya, nanti kalau ada juga ibu-ibu mungkin kalau mau ikut ya ikutlah Ya. kalau menurut saya sih. Bisa dipikirkan masa-masa lagi Pak Ronald nanti. Iya, Bisa. jadi tanggal 27 kan masih jauh ya. Kalau hari jauh. Sabtu itu banyak yang kerja juga gitu loh masalahnya loh. Iya, repotnya di situ. Iya, Oke. Iya. gitu ya. Oke. Mungkin Baik. Kita ya dulu ya, Pak. Boleh dibuka. Silakan, Cik. Boleh. Mute-nya Bu Vivi minta tolong. Bu Vivi, Pak Erik. itu Pak Erik sembunyi terus, nggak pernah kelihatan. Mulai tadi Mulai masuk, Bu. terus itu. Dia tidur atau nggak tidur kita nggak ngerti. Pak Erik masih di lantai 5 tadi Pak Indrawan Ronald. juga Dia nggak masih turun. kelihatan itu Pak Indrawan. Ada perwakilan tapi ya. Pak Indrawan ada yang mewakili. Pak. Mewakili. Oke, ya. 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 Keluarga saat teduh. Be strong the Lord. Be strong in the Lord.
Keep on on praying. praying. Ya, tiba saatnya kita tutup dalam doa. Terima kasih Pak Yusuf, Bu Vivi, Pak Daniel. Saya minta tolong tutup dalam doa. Oke. Pak Berdoa untuk Daniel, dan Pak Pak Daniel, Yusuf. itu Yeni minta didoakan mau pulang ke Ini. Surabaya hari ini. Oh ya. Oh gitu ya. Oke. Ya, Besok kemarin pesan. Satu lagi Pak Daniel itu Ya. ternyata Pak Yusuf itu loh Pak, kritis katanya Pak Yusuf tadi. Saya kurang terkopi. Ya, Papanya Pak betul, Yusuf. ya. Pak Yusuf minta didoakan Pak ya. Ayah saya. Oh, Pak Yusuf iya. punya apa masihan ya? Masih ada Masih, ayahnya sudah Pak. Masih Berapa, ada, Pak? Bu. Udah putih rambutnya Pak Yusuf masih ada juga. Berapa Kan Pak firman Tuhan usianya? bilang, sampai rambut memutih aku tetap dia. Amin. Nah, Oke. Panjang umurnya. Ya. Ya, mari kita doa. Mari kita tutup mata. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kau baik, kau luar biasa, Engkau Tuhan yang bersemayam di atas pujian umatnya, sehingga itu yang mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Biarlah senantiasa kami bermazmur dan bermazmur seperti Daud, untuk menyanyikan lagu pujian bagimu, mempersembahkan haleluya. hidup bagimu Tuhan, bukan untuk dunia, tetapi tersalib untuk kebenaran firman Kristus, bukan untuk dunia Tuhan. Oleh sebab itu bahwa kami Tuhan saat teduh ini Tuhan lebih mengenal pribadi Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, agar kehidupan kami menjadi benar-benar menjadi berkat dimanapun kami ada Tuhan. Dan orang boleh melihat, boleh membaca bahwa ada Kristus di dalam setiap kehidupan kami, dan mereka boleh terkagum, berdecak kagum melihat bahwa perubahan itu ada nyata di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah setiap firman yang keluar dari setiap hamba-hamba Tuhan yang memperkatakan firman itu tersimpan di dalam hati kami. Dan saat kami mengalami keterpurukan, saat kami mengalami berbagai problem masalah berganti, bukan keluh kesah yang keluar dari bibir mulut kami Tuhan, tetapi justru yang keluar adalah kebenaran firman. Yang itu yang akan mendatangkan kebaikan bagi kami, itu yang mendatangkan kekuatan kepada kami untuk mendobrak apapun yang terjadi dalam setiap permasalahan dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak akan loyo, kami tidak akan putus asa Tuhan, apalagi depresi Tuhan. Karena kekuatan firman-Mu itu seperti godam Tuhan, yang akan menghancurkan setiap rasa putus asa kami Tuhan. Akan menghancurkan setiap kekhawatiran kami, kecemasan kami Tuhan. Oleh sebab ini Tuhan, kami mau kehidupan kami senantiasa ada di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman itu yang akan memerdekakan kami Tuhan. Firman itu yang akan membuat kami semakin kuat Tuhan. Tidak ada cara lain kecuali kembali kepada firman Tuhan. Mempercayakan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, yang berlubang paku 2000 tahun yang lalu sampai sekarang Tuhan. Engkau tetap berkuasa di dalam setiap kehidupan kami. Engkau adalah pribadi yang sanggup memulihkan setiap pribadi-pribadi kami yang lemah. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami terus untuk mendengar dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk Yeni saat ini Tuhan, yang akan balik ke Surabaya. Mari pengurapan-Mu turun, biarlah keselamatan diberikan di dalam seluruh keluarganya, sehingga sampai di Surabaya dalam keadaan selamat Tuhan, tidak kekurangan sesuatu apapun juga Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Bapak daripada Pak Yusuf, supaya masa tuanya semakin hari semakin melekat kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan pengurapan-Mu turun bahkan atas anatomi seluruh tubuhnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang lebih daripada cukup Tuhan, sehingga Bapak daripada Pak Yusuf ini Tuhan boleh senantiasa bergembira di dalam Engkau, bersuka cita di dalam Engkau Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, tetap bergantung sepenuhnya kepada kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami yang saat teduh di pagi hari ini Tuhan, yang sudah mendengar firman-Mu, yang sudah menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Biarlah itu semuanya menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan, mulai pagi ini, siang nanti, sore, petang, malam hari, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan.
Biarlah kehidupan kami ada di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna, Tuhan. Apapun yang kami lakukan, Tuhan, jadikanlah kami menjadi sebuah tangan-tangan terampil yang siap melakukan tugas rutinitas kami sehari-hari. Sebagai seorang Bapak, biarlah Tuhan roh kepemimpinan ada di dalam kehidupan kami, Tuhan. Roh keimaman ada dalam kehidupan kami. Dan sebagai pendamping, penolong, penopang suami, Tuhan, biarlah Engkau memberikan cinta kasih kepada para ibu-ibu di tempat ini, Tuhan, untuk melayani suami dengan segenap hati, Tuhan. Bahkan untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tidak ada satu kata pun yang bisa membuat kami patah semangat untuk terus maju melayani Engkau, untuk terus mendengarkan firman-Mu, untuk terus memuji dan membesarkan Engkau, Tuhan, karena Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Oleh sebab itu, kami serahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, Amin. Tuhan. Terima kasih Pak Daniel doanya. Pak Daniel. Terima kasih Pak Yusuf, Pak Daniel, semuanya. Sama-sama, sampai jumpa besok ya. Terima kasih semua. Ya, mari God bless Tuhan Yesus you. berkati. Terima kasih. Berkati.